Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang selalu ada bersama dan menyertai kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 33 ayat 55 sampai 56. Tertulis demikian. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pemimpin di suatu departemen atau kedinasan tertentu diperlukan ketegasan. Bawahan yang suka kong kali kong, korupsi dan manipulasi perlu diberi tindakan tegas. Karena bila tidak, maka kesalahan yang terjadi dari mereka akan berpotensi membuat pemimpin harus menanggung kesalahan. Bukanlah sikap yang kasar untuk menjadi tegas dalam kebenaran. Justru akan jadi masalah bila orang memanfaatkan ketidaktegasan kita. Ketika bangsa Israel bersiap untuk memasuki tanah perjanjian, Tuhan memberikan satu perintah yang sangat jelas, yaitu halau seluruh penduduk asli negeri itu. Perintah ini tampaknya keras, tapi Tuhan tahu bahayanya kalau ada orang-orang yang dibiarkan tinggal. Mereka akan menjadi penghalang rohani, memberikan pengaruh buruk yang menjauhkan umat dari Tuhan. Dalam ayat ini firman Tuhan mengajar kita bahwa kompromi dengan dosa atau hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan hanya akan mendatangkan masalah. Hal-hal kecil, pelanggaran-pelanggaran kecil, dosa-dosa yang kelihatannya kecil yang dibiarkan tetap ada, yang kita anggap tidak begitu berbahaya, bisa berubah menjadi suatu bola besar yang menggelinding dan menghancurkan atau meratakan kita. Ketaatan yang setengah-setengah membahayakan diri kita sendiri. Bangsa Israel seringkali gagal dalam ketaatan yang penuh, dan akhirnya mereka jatuh dalam penyembahan berhala dan dosa-dosa lainnya. Kalau kita hanya taat sebagian atau membiarkan dosa-dosa kecil bercokol dalam hidup kita, kita akan mengalami konsekuensi yang menyakitkan. Itu sebabnya dosa apapun, sekecil apapun, kebiasaan buruk yang ada dalam hidup kita harus kita singkirkan. Kita harus bereskan supaya hidup kita senantiasa berkenan. Sikap kompromi akan membuat kita masuk dalam kesesatan. Tuhan memperingatkan bahwa bangsa-bangsa yang tersisa, yang dibiarkan akan menyesatkan umatnya. Lingkungan dan pergaulan yang salah bisa mempengaruhi iman kita secara perlahan. Jangan merasa diri kita kuat. Kita harus memilih dengan siapa kita bergaul. Bagaimana lingkungan yang kita masuki. Apakah itu bermanfaat baik buat kita atau justru menarik kita menjauh dari Tuhan. Itu semua harus kita pikirkan. Tuhan menghendaki ketegasan dari umatnya, dari saudara dan saya. Tuhan katakan dalam ayat ini bahwa maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Ini adalah sebuah peringatan keras dari Tuhan. Kalau kita tidak memisahkan diri dari dosa,
maka kita pun akan menerima akibat dan konsekuensi yang buruk dari dosa. Tuhan mau saudara dan saya hidup murni, kudus, dan berkenan di hadapannya. Dosa mungkin kelihatan menyenangkan, tapi dosa juga yang akan membuat kita masuk dalam bencana. Karena itu mari jangan kompromi, bersikaplah tegas terhadap dosa dan ketidakbenaran, dan hiduplah sungguh-sungguh sesuai dengan perintah Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu, ya Bapa, karena firman-Mu kembali meneguhkan hati kami untuk hidup benar, hidup dalam ketegasan, tidak kompromi terhadap dosa, tidak bertoleransi terhadap ketidakbenaran, tapi kami sungguh-sungguh hidup menuruti kehendak Tuhan, taat dan setia melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Kuatkan kami selalu supaya kami menjadi orang-orang yang berani dan tegas menegakkan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Kami tidak membiarkan dosa sekecil apapun membuat hidup kami menjauh dari Tuhan, tapi kami senantiasa hidup dalam ketaatan penuh pada apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah dan lindungilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Yang mengalami susah tidur, kami mohon lawatan Tuhan malam ini dan seterusnya. Tuhan mampukan untuk tidur dengan lelap dalam berkat dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada pertolongan dan mujizat Tuhan yang ajaib dinyatakan bagi kami. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami Tuhan menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia dan atas semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.